Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Jemaat GKJ Season City. Welcome to GKJ Season City. Selamat mempersiapkan diri dan keluarga untuk kebaktian hari ini. Tuhan memberkati kita dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup. Kiranya di dalam ibadah hari ini, kita diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GKJ Season City yang sangat Tuhan Yesus sayangi. Minggu ini kita sudah berada dalam Minggu Prapaskah yang ke-6. Biarlah dalam Minggu Prapaskah ini, saudara dan saya mau kembali merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya, bagi kita sekalian, sehingga Ia datang ke dunia menyelamatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu, sehingga kami orang yang berdosa, yang seharusnya binasa, tapi karena anugerah Tuhan Engkau selamatkan kami dari hukuman kekal, dan di dalam-Mu ada jaminan hidup kekal bagi setiap mereka yang percaya. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mazmur 7 ayat 4-6 berbunyi, Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Kita akan siapkan hati kita datang ke hadirannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan ya Tuhan. Ada damai ya Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat.
hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami ya Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, kami rasakan ya Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rasakan ya Tuhan kasih-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi Engkau hadir, Engkau nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan ketika Engkau hadir di dalam kehidupan kami, kemenangan terjadi ya Tuhan di sini ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Hadir dan berkuasa di dalam hidup kami. Hadirlah ya Tuhan di rumah kami ya Tuhan. Di keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau nyata di tempat ini. Engkau hadir ya Tuhan di kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Amin. Mari saudara dalam kondisi berdiri,
kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan buka pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, terambil dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 kita baca bersama-sama. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan, kami dapat terbang tinggi ya Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bersamamu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, amin Tuhan, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah memberi
bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku aman ya Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku aman ya Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeay, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Allah kami, Tuhan kami. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Roh-Mu menjamah setiap kami. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Kita dengar firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama memohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengerti firman-Nya, menerimanya dengan lemah lembut dan melakukannya dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ini adalah sarana anugerah dari Engkau bagi kami yang lemah, terbatas dan berdosa. Tanpa firman-Mu kami akan mengikuti natur kami yang berdosa. Tanpa firman-Mu kami akan kalah oleh semua godaan iblis dan dunia ini. Kami rentan terhadap dosa, karena itu kami hanya berlindung pada firman-Mu yang akan menguduskan kami. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, tolonglah kami semua umat-Mu yang mendengar, supaya kami masing-masing pihak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan, kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Gereja Sinode GKJ. Saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun dalam suasana yang masih pandemi, tapi kami percaya, kita semua percaya bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini berkenan kepada Tuhan. Walaupun tidak ideal, tetapi tetap berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh lokasi, tidak dibatasi oleh apapun juga. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul menerima upah pembenaran. Pembenaran di sini bukan di dalam arti kita orang berdosa lalu dijadikan benar di hadapan Tuhan. Bukan justification di dalam konteks semacam itu. Pembenaran atau justification yang dibicarakan di sini adalah tentang akhir zaman nanti. Berbicara tentang ketika kita berjumpa dengan Allah sebagai hakim kita. Apakah kita akan menerima upah dari semua kesalehan kita? Ataukah kita akan menerima malu karena kecerobohan kita? Saya tidak bicara tentang keselamatan, karena keselamatan bukan diupayakan oleh kita. Keselamatan bukan upah, keselamatan adalah anugerah. Keselamatan bukan jatah, keselamatan adalah anugerah. Sehingga kalau kita bicara tentang upah pembenaran, kita tidak sedang berbicara tentang keselamatan. Keselamatan adalah diberikan Allah bagi kita secara cuma-cuma atas dasar korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Tetapi kita tetap perlu untuk memikirkan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah sebagai hakim dari segala makhluk. Kita berhadapan dengan Dia, Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Apakah kita akan menghadapi Dia dengan penuh keberanian, keyakinan, karena kita tahu bahwa kita telah memberikan hidup kita kepadanya, yaitu hidup yang juga diberikan oleh Dia? Ataukah kita akan datang dengan penuh rasa malu dan penyesalan karena kita tidak mengoptimalkan hidup yang berharga yang Dia sudah berikan kepada kita melalui darahnya yang sempurna? Ini menjadi pertanyaan yang penting yang harus kita renungkan. Bukan karena ini masa pandemi, bukan karena ini adalah tanggal tua, bukan. Tapi karena ini akan menjadi pertanyaan yang harusnya kita renungkan sepanjang hidup kita. Nah, saya akan memulai khotbah saya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dulu pernah ditanyakan anak saya kepada saya juga. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu seberapa besarkah tingkat kepuasan, bukan kesenangan, tapi tingkat kepuasan Bapak Ibu terhadap hidup Anda sendiri. Seberapa besar tingkat kepuasan, bukan tingkat kesenangan, sekali lagi. Seberapa besar tingkat kepuasan hidup Anda. Saya ingat beberapa tahun yang lalu,
lama sih, waktu anak saya masih kecil gitu. Kami ada di mobil, lalu anak saya tiba-tiba bertanya kepada saya begini, "Pah, seandainya Papa mati hari ini, kira-kira Papa puas nggak dengan hidupnya Papa?" Wah, pertanyaannya luar biasa ya, luar biasa mendalam dan luar biasa kurang ajar sebetulnya, karena papanya masih muda, sehat. Mending kalau itu ditanyakan dalam keadaan papanya sakit misalnya begitu, atau papanya tua, wajar ditanyakan begitu. Papanya masih muda, sehat, mengantar mereka sekolah, ditanya seandainya Papa hari ini mati gitu, kira-kira Papa puas nggak dengan hidup Papa? Tapi pertanyaan itu saya akui adalah pertanyaan yang mendalam. Salah satu pertanyaan yang terbaik yang pernah saya pikirkan dan saya renungkan jawabannya. Pada saat itu saya berdiam diri sebentar, menimbang segala sesuatu, lalu saya menjawab, "Papa puas dengan hidupnya Papa." Gitu. Lalu mereka tanya, "Kok Papa puas? Padahal kan Papa nggak kaya, padahal kan Papa nggak begini gitu kan." Lalu saya menjawab, "Ya, Papa puas dengan hidupnya Papa karena Papa merasa bahwa Papa telah menyerahkan kembali hidup dari Kristus ini untuk melayani Kristus." Intinya secara sederhana saya berkata kepada anak-anak saya, karena Papa telah mencoba untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan, untuk menggunakan hidup yang merupakan anugerah ini untuk kepentingan kerajaan Allah. Bukan cuma menjadi hamba Tuhan, tapi menjadi hamba Tuhan seperti apa? Ini pertanyaan penting bagi kita. Seberapa puaskah kita kalau seandainya nanti malam kita mati misalnya? Seberapa puaskah hidup kita? Apakah kita akan menengok ke belakang sehingga kita akan menyesal, atau kita menengok ke belakang dan kita mensyukuri betapa besarnya tangan Tuhan yang telah membawa kita sampai pada akhir hidup kita, dan bukan cuma itu, betapa setianya Tuhan yang telah melibatkan kita di dalam pekerjaannya di muka bumi ini, untuk pelebaran kerajaannya di muka bumi ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah pertanyaan yang penting bagi kita. Seberapa puaskah kita dengan hidup kita? Nah, pertanyaan yang berkaitan dengan itu, ini pertanyaan yang kedua adalah ini. Antara 1 sampai 10, berapa tingkat kerinduan Anda untuk berjumpa dengan Kristus kelak? Antara 1 sampai 10, seberapa besar sih kerinduan kita untuk berjumpa dengan Kristus kelak? Coba pikirkan sebentar, seberapa besar kerinduan kita untuk berjumpa dengan Kristus? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Saya pernah bertanya kepada beberapa orang, misalnya ketika saya berkhotbah atau seminar tentang life after death, kehidupan setelah kematian. Saya biasanya memulai dengan pertanyaan ini, apakah saudara yakin siapa saja yang percaya kepada Yesus pasti mendapatkan jaminan hidup yang kekal, kebahagiaan di surga, langit dan bumi yang baru? Semua menjawab, amin. Apakah saudara percaya bahwa di surga kelak kehidupan kita akan jauh lebih baik daripada kehidupan kita di dunia? Semuanya menjawab amin. Lalu saya tanya, apakah saudara percaya kalau hari ini saudara mati, saudara langsung berjumpa dengan Kristus? Semua menjawab amin. Dan ketika saya tanya, siapa yang mau berjumpa dengan Kristus sekarang ini? Tidak ada yang amin. Menarik sekali ya. Orang percaya bahwa ada jaminan kehidupan kekal, percaya bahwa kehidupan kekal jauh lebih bahagia daripada kehidupan kita di dunia ini, the best life that we could have on earth, tetap kalah membahagiakan dibanding dengan kehidupan kekal nanti yang kita miliki bersama dengan Kristus. Dan walaupun kita percaya saat ini pun kita mati, kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik itu, tapi ternyata tidak banyak orang yang menginginkan itu. Antara 0 sampai 10, tidak banyak orang yang rindu, benar-benar rindu untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, atau menantikan kematiannya supaya bisa berjumpa dengan Kristus. Saya tidak mendorong kita untuk melakukan bunuh diri, jelas itu bukan poin saya. Poin saya adalah seberapa besarkah keinginan kita untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Pertanyaan yang sangat perlu untuk kita pikirkan di dalam segala keadaan ya. Sekali lagi, di dalam segala keadaan. Bukan cuma pada masa tanggal tua, masa pandemi, bisnis sedang hancur-hancuran, keluarga juga sedang bermasalah karena sering ketemu di rumah misalnya, kemudian sudah ditagih hutang di sana sini dan seterusnya.
bukan dalam keadaan itu saja, tapi dalam semua keadaan, bahkan dalam keadaan yang terbaik sekalipun menurut kita, pertanyaannya tetap sama, seberapa besarkah antara 0 sampai 10 kita merindukan kita bersama-sama dengan Kristus. Hari ini kita akan belajar menjawab itu dari sebuah teks, yaitu dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama bagian ini. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai yang ke-8, kita membaca yang demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GKJ, teks ini adalah teks yang ditulis oleh Paulus menjelang kematiannya. Dan teks ini sebetulnya teks yang cukup berkesan bagi saya, karena saya masih ingat pada waktu saya masih muda, masih praktek pelayanan di satu gereja, kami kumpul bersama setiap pagi, biasanya begitu jam 4 sudah bangun, lalu mulai berdoa, memuji Tuhan, dan mengadakan pembacaan Alkitab yang urut gitu. Satu hari satu pasal atau beberapa pasal sekaligus, saya sudah lupa, sudah lama sekali. Nah, pada waktu itu kami semua sedang jengkel dengan satu hamba Tuhan. Jadi beberapa orang jengkel dengan satu hamba Tuhan karena orangnya pelitnya luar biasa, saudara, tidak peka terhadap orang-orang lain yang ada di tempat pelayanan itu. Nah, pada saat pembacaan pada waktu itu kami sampai pada 2 Timotius 4 ini, dan yang menarik adalah hamba Tuhan yang sedang tidak disukai oleh teman-temannya yang lain itu, sama-sama masih junior pada waktu itu, dia membacakan ayat yang ke-6 tadi. Dia mengatakan bahwa darahku sudah mulai dicurahkan, saat kematianku sudah dekat gitu. Pada saat dia membaca ayat itu, satu orang satu ayat, dan ketika dia sampai pada ayat itu, dengan spontan tanpa aba-aba, semua yang lain langsung berkata, amin, haleluya, betul sekali. Saudara, ini reaksi spontan ya, dari hati yang kesal banget, dari hati yang jengkel sekali dengan orang lain, dan itu membuktikan betapa berdosanya kita. Ayat firman Tuhan pun, saudara ya, kita manfaatkan untuk melampiaskan kebencian dan kekecewaan kita. Jadi ayat tadi adalah ayat yang cukup berkesan bagi saya, karena dengan ayat itu saya telah meluapkan kemarahan saya kepada teman saya. Nah, saudara, ayat tadi memang ditulis oleh Paulus di akhir hidupnya. Dia sedang dipenjara, dan dia tidak lama setelah itu dia juga akan mengalami kematian. Dia mati sebagai martir, sebagai orang yang memberitakan kebenaran dan membayar harga untuk apa yang dia lakukan. Ini adalah surat Paulus yang terakhir. Dan kalau kita melihat nada yang disampaikan oleh Paulus tadi, maka kita melihat nadanya bukan nada yang pesimis. Di ayat yang ke-8 terutama kita bisa melihat bagaimana Paulus justru terlihat sangat optimis menantikan kedatangan Tuhan. Bukan pesimis. Beberapa orang saya temukan di akhir hidup mereka menyesal. Mereka melihat ke belakang dan berkata, aduh Pak Yakub, coba kalau dulu saya begini, hidup saya tidak akan begini. Pak Yakub, coba dulu saya tidak menikah dengan suami saya yang sekarang gini, hidup saya pasti akan begini. Coba dulu suami saya tidak melakukan itu, saya sudah pasti begini. Ada banyak penyesalan di akhir hidup seseorang. Atau mungkin ada banyak ketakutan di akhir hidup seseorang. Saya juga pernah melihat beberapa orang yang mengalami ketakutan ketika menghadapi akhir kematian mereka. Bahkan ada yang diliputi oleh kepahitan, kekecewaan, kebencian, dan sebagainya. Tapi Paulus tidak menghadapi akhir hidupnya seperti itu. Dan semua kita, yang muda, yang tua, kita semua pasti akan berada di akhir hidup kita. Sehingga kita perlu untuk menanyakan bagaimana kita nanti akan menutup akhir hidup kita. Bagaimana nanti kita akan menghadapi akhir dari perjalanan kita. Apakah kita akan optimis, berbahagia, puas dengan hidup kita,
Ataukah kita justru akan menyesal, marah, kecewa, takut? Apa yang akan menjadi respons kita terhadap kematian kita? Nah, hari ini saudara, kita akan melihat khotbah dalam dua bagian besar. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang bagaimana sikap yang benar dalam menantikan upah pembenaran. Bagaimana sikap yang benar dalam menantikan upah pembenaran. Yang kedua, nanti saya akan menerangkan bagaimana kita bisa memiliki sikap yang benar tadi. Jadi pertama kita mau tahu dulu nih, sikap yang benar seperti apa. Lalu bagian yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki sikap yang benar seperti itu. Ini perlu untuk kita renungkan dua hal ini. Bagaimana sikap yang benar dan bagaimana kita bisa memiliki sikap yang benar. Kalau kita cuma punya tahu satu hal saja, oh ini sikap yang benar, tapi kita tidak tahu bagaimana mencapainya, maka tidak akan ada gunanya. Kalau kita misalnya mampu, tahu, melakukan sikap yang benar, tapi kita tidak tahu sikap yang benar itu seperti apa, jelas tidak masuk akal. Nah, ini peringatan juga, nasihat untuk orang tua. Kadangkala kita cuma bisa berkata kepada anak-anak kita, jadi orang tuh yang disiplin, jadi orang tuh yang tanggung jawab. Anak-anak tahu what to do, tapi pertanyaannya, kira-kira anak-anak tahu nggak bagaimana menjadi disiplin, bagaimana menjadi tanggung jawab? Sudahkah kita orang tua memberikan teladan kepada mereka? Jadi tahu sikap yang benar itu beda dengan mampu memiliki sikap yang benar itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dua-duanya. Dan mari langsung saja kita mulai dengan bagian besar yang pertama, yaitu bagaimana sikap yang benar dalam menantikan upah pembenaran. Ini pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan. Paulus menutup hidupnya dengan optimis, tidak ada nada penyesalan, kekecewaan, ketakutan dan sebagainya. Dia menutup hidupnya dengan suasana yang sangat positif sekali. Dan kita ingin tahu, karena kita juga ingin nanti pada waktu kita mengakhiri hidup kita, kita akan mengakhirinya seperti Paulus. Bahkan kalau kita menyadari bahwa Paulus ketika menulis surat ini, dia sedang ada di penjara, bukan ada di sebuah villa. Dia sedang mengalami penganiayaan, bukan sedang menjalani liburan. Bagaimana bisa dia menutup hidupnya dengan suasana yang sangat positif semacam ini? Mungkin kita berpikir hanya orang-orang yang kaya raya, hanya orang-orang yang hidupnya enak, melihat anak-anaknya semua sukses, memiliki rumah yang baik, memiliki jaminan asuransi yang luar biasa lengkap, yang full cover dan sebagainya, yang bisa menghadapi kematiannya dengan cara yang positif. Tapi ternyata bukan itu semua rahasianya. Ternyata bukan itu semua yang membuat Paulus bisa memiliki sikap yang sangat optimis ini. Nah, kembali pada pertanyaan kita, sikap seperti apa sih yang harus kita miliki? Bagaimana sikap yang benar dalam menantikan upah pembenaran, dalam menutup hidup kita nanti? Yang pertama, saudara, sikap yang benar adalah menantikan dengan penuh keyakinan. Ayat yang ke-8a, Paulus mengatakan begini, sekarang telah tersedia bagiku. Sekarang telah tersedia bagiku. Nah, saudara, terjemahan bahasa Indonesia di dalam bagian ini sangat tepat sekali menurut saya. Penekanan yang ada di dalam bagian ini coba dimunculkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Walaupun kalau dilihat secara hurufiah, bahasa Indonesia sebetulnya kurang hurufiah. Di dalam teks Yunani, kata yang dipakai itu bentuknya bukan lampau, tapi bentuknya present. Jadi Paulus seolah-olah ingin mengatakan, sekarang ini tersedia bagiku. Penerjemah LAI menolong kita untuk menangkap maknanya dengan menambahkan kata telah tersedia. Dan ini menarik sekali. Berbagai bahasa Inggris menerjemahkannya kan there is laid up. There is. Ada bentuk kekinian di sana. Dan juga ada bentuk pasifnya juga. Telah tersedia. Jelas bukan Paulus yang menyediakan. Telah tersedia bentuknya pasif di sana sesuai dengan konteksnya adalah hakim yang benar tadi. Tuhan, Kristus sebagai hakim yang benar. Dia telah menyiapkan upah itu, mahkota kebenaran itu bagi Paulus. Secara Paulus tidak mengatakan nanti
akan tersedia upah pembenaran. Tidak, Paulus mengatakan sekarang telah disediakan atau sekarang disediakan, kalau secara hurufiahnya begitu. Tapi saya lebih suka dengan elai. Sekarang telah tersedia karena memang Allah telah menyediakan itu bagi setiap orang. Bahkan sebelum kita mati Allah sudah menyiapkan itu bagi kita. Ini berbicara tentang kepastian. Ini bicara tentang kepastian, makanya kita menantikannya dengan penuh keyakinan. Kita menantikannya dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita harapkan sebetulnya sudah ada. Apa yang kita harapkan sebetulnya sudah ada. Nah, saudara, kadangkala orang Kristen tidak memahami ini. Kadangkala orang Kristen berpikir bahwa semua yang kita lakukan itu belum tentu ada hasilnya. Semua jeripaya kita di dalam Tuhan belum tentu ada buahnya. Ada banyak orang Kristen yang punya pandangan yang semacam itu. Maka tidak heran bagi mereka hidup itu sebuah pertaruhan. Hidup itu adalah sebuah perjudian dalam tanda kutip. Karena apa yang mereka lakukan itu bisa sia-sia, bisa juga tidak sia-sia. Maksud saya adalah apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Dan ini adalah konsep yang keliru. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu dalam arti untuk kemuliaan Tuhan. Bukan cuma untuk Tuhan, tapi demi kepentingan saya. Untuk Tuhan, demi kepentingan Anda. Bukan, tapi benar-benar untuk Tuhan. Maka tidak akan ada yang sia-sia. Di dalam pelayanan kita, di dalam menjalani hidup, berbagi hidup kita dengan semua orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita, dengan banyak orang yang Tuhan taruh untuk berjumpa dengan kita dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan, whatever we do for the glory of God, tidak akan pernah sia-sia. Makanya kita menghadapi akhir hidup kita nanti dengan penuh keyakinan. Penting sekali. Penuh keyakinan. Nah, berikutnya kita harus menantikan menghadapinya dengan penuh kerinduan. Ayat yang ke-8, saudara, dikatakan demikian, semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, di dalam teks Yunani, kata yang dipakai adalah yang mencintai kedatangannya. Merindukan, ya miriplah dengan mencintai. Tetapi ingin berjumpa itu belum tentu mencintai. Kalau tidak percaya, tanyakan pada orang-orang dikejar-kejar oleh penagih uang dari bank. Tiap hari ditelepon oleh debt collector, saudara. Diteleponi terus, kapan bayar? Ayo Pak, saya mau ketemu, saya mau bincang-bincang. Wah, tiap hari ditelepon, ingin ketemu terus. Nggak ada orang yang ditelepon debt collectors itu tiap hari. Lalu berkata, Bapak ini naksir saya, kok nyari-nyari saya terus. Bapak ini sayang banget, perhatian banget sama saya. Terima kasih loh Pak. Tiap hari ditelepon malah mau ngajak ketemu lagi. Maaf loh, saya nggak sempat-sempat. Nggak ada lah, itu konyol lah gitu. Sebetulnya orang kepengen ketemu itu belum tentu mencintai juga. Jadi yang paling penting adalah mencintai. Karena dari mencintai orang itu ingin ketemu. Tapi kalau ingin ketemu ya belum tentu mencintai. Di sini intinya adalah mencintai. Karena kita mencintai Kristus. Karena kita benar-benar mencintai Dia, maka kita ingin bersama-sama dengan Dia. Kita ingin bersama-sama dengan Dia terus, melihat Dia muka dengan muka. Nah, kalau sekarang ya kita tetap bersama dengan Kristus, tetap kita masih bisa merasakan kehadirannya di dalam hidup kita. Tapi kan kita sekarang ini somehow masih terbatas kan, kalau boleh pakai istilah tertentu dalam lagu-lagu kontemporer di Indonesia, kita masih berada di dalam ruang rindu gitu. Kita masih berada di dalam ruang rindu. Kita ini sebetulnya ya ketemu sih sama seperti orang yang LDR gitu. Hubungan jarak jauh, long distance relationship, bisa lihat wajahnya melalui vid call, bisa lah ya, walaupun kadang burem-burem karena wifi-nya pinjam dari tempat umum atau ngambil dari tetangga sebelah begitu. Tapi kan paling tidak masih bisa melihat wajahnya begitu. Tapi tetap akan beda dengan kalau berjumpa secara langsung. Pasti beda.
pasti beda. Saya baru menyadari ini benar-benar ketika anak saya yang pertama kuliah di Amerika. Hampir tiap hari, minimalnya seminggu beberapa kali lah, dia mesti fit call gitu, saudara. Wah, ketika dia ada di sana, rasanya kangen banget, rindu banget. Padahal ya tiap minggu beberapa kali pasti fit call. Kalau bukan kami yang fit call, dia mesti yang fit call. Lebih banyak dia yang fit call karena kami tidak tahu kesibukan dia seperti apa. Tapi beda dengan ketika tahun lalu saya minta dia pulang ke Indonesia, sampai hari ini masih di rumah juga, masih bersama dengan kami. Beda sekali, saudara. Pertemuan lewat fit call dengan langsung beda sekali. Nah, hal yang sama akan terjadi pada pertemuan kita dengan Kristus kelak. Ketika kita berjumpa dengan Kristus kelak, beda banget. Nah, kalau kita benar-benar mencintai dia, maka kita akan merindukan. Bukan cuma sembarang merindukan, tapi rindu yang didorong, yang dipicu, yang berakar dari kecintaan kita kepada dia. So it's all about relationship, saudara. Kalau kita benar-benar mengasihi dia, bukan cuma takut kepada dia. Banyak orang kan bicara surga neraka itu gara-gara takut. Takut dihukum, takut ini dan sebagainya. Tapi kita tidak bicara tentang itu. Ketika kita bicara tentang the end of our life, kita bukan bicara tentang takut. Kita bicara tentang cinta, bahwa kita mencintai Kristus dan kita rindu berjumpa dengan dia. Beberapa versi bahasa Inggris menerjemahkannya, misalnya New Living Translation, dengan kata eagerly look forward. Dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan, kerinduan, itu melihat ke depan, berjumpa dengan Kristus. Jadi apakah kita sudah punya sikap ini? Menantikan upah pembenaran itu dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kerinduan. Nah, sekarang kita sampai pada bagian kedua dari khotbah saya. Kalau begitu bagaimana cara kita memiliki sikap semacam itu? Karena kita tahu nggak semua orang kan memiliki sikap yang semacam itu. Coba ya tanya kepada orang-orang di sebelah kita misalnya, tanya seandainya kita mati nanti malam. Kira-kira sikap kita seperti apa? Beda banget antara 0 sampai 10. Seberapa bersemangatkah kita kalau nanti malam kita mati dan berjumpa dengan Kristus? Jawabannya pasti beda-beda. Karena itu kita perlu tahu mengapa Paulus bisa memiliki sikap yang semacam itu. Ini pertanyaan kedua yang akan kita jawab. Bagaimana bisa memiliki sikap seperti itu? Dan langsung saja, yang pertama adalah memiliki konsep yang benar tentang kehidupan dan kematian. Memiliki konsep yang benar tentang kehidupan dan kematian. Saya bacakan ayat yang ke-6 untuk kita. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus di sini di ayat yang ke-6 memberitahu kita bagaimana cara kita memandang kehidupan, yaitu sebagai korban curahan. Kehidupan adalah korban curahan dan kematian adalah sebuah kepergian. Tadi di dalam bahasa Indonesia kita mendapatkan terjemahan sekarang darahku mulai dicurahkan. Ada kata darah di sana, tapi sebetulnya tidak ada darah di sana. Yang dimaksud cuma dicurahkan. Sekarang ini aku mulai dicurahkan, hidupku mulai dicurahkan. Nah, orang kemudian memikirkan kalau dicurahkan itu kemungkinan besarnya darah. Tapi sebetulnya tidak selalu kita harus memikirkan ada darah di sana sebetulnya. Ini berbicara tentang hidup sebagai korban curahan. Nah, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, korban curahan itu tidak selalu harus berkaitan dengan darah. Kadangkala memang berkaitan dengan darah dalam arti orang mempersembahkan korban bakaran, lalu di atasnya mereka memberikan korban curahan. Korban curahannya bisa biasanya minuman-minuman yang wangi, yang kalau nanti kena api di dagingnya itu apinya menyala, aromanya harum. Luar biasa, biasanya cairan-cairan itu mengandung alkohol. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah atau suka makan steak pasti tahu. Di beberapa restoran tertentu dan menu steak tertentu itu di depan kita sebagai pelanggan gitu, orangnya membawakan daging steaknya,
kemudian mencurahkan cairan tertentu, arak atau apa namanya di situ, sehingga apinya itu benar-benar bisa, waduh, menyala. Wah, orang-orang di sebelah-sebelah meja kita biasanya menoleh begitu kan, dan cuma bisa iri gitu, karena biasanya yang dibegitukan cukup mahal harganya. Nggak selalu mahal sih, tapi paling tidak menarik perhatian lah begitu. Nah, seperti itulah korban curahan itu. Tapi korban curahan tidak selalu harus diberikan dalam kaitan dengan korban bakaran, tidak. Alkitab juga memberi banyak contoh. Orang hanya memberikan korban curahan tanpa korban bakaran. Misalnya yang terkenal adalah pada waktu Daud. Daud pada waktu melarikan diri, dia ingin minum, dia kangen minum air dari sebuah telaga yang ada di Bethlehem. Tapi pada waktu itu Bethlehem sedang dikuasai oleh tentara-tentara Filistin. Mereka berkemah di dekat telaga itu. Nah, beberapa orang anak buah Daud mendengar kerinduan Daud. Lalu 3 orang pergi secara diam-diam mengambilkan air itu dan kembali kepada Daud. Daud ketika tahu 3 orang itu mempertaruhkan nyawa hanya supaya dia bisa minum air telaga dari Bethlehem, dia tidak jadi meminum air itu. Sebaliknya dia mencurahkan di hadapan Tuhan sebagai korban curahan. Apa yang dicurahkan di situ adalah sesuatu yang berharga yang diberikan kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa itu adalah milik Tuhan juga, bahwa itu adalah dari Tuhan juga. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sudah memahami benar kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah berharga diberikan oleh Allah? Karena kita ditebus dengan darah yang mahal, maka hidup kita adalah hidup yang berharga. Dan sudah seharusnya kita curahkan hidup kita sebagai korban curahan di hadapan Tuhan. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan Paulus mengatakan saat kematianku sudah dekat. Bahasa Indonesia memakai kata saat kematian. Kalau di dalam bahasa Yunani disebutkan kepergian. Bahasa Inggris semuanya sepakat menerjemahkannya my departure. Kematian itu bukan ending, saudara, bukan akhir. That's not the end. Tapi itu merupakan sebuah awal dari sebuah perjalanan yang lain. The beginning of another journey, happier journey. Kita sudah menjalani perjalanan kita di dunia ini dengan semua carut marut kejatuhan dan keruntuhannya. Kita rentan sekali berada dalam dunia ini, tidak peduli seberapa bahagia kita di dalam dunia ini. Saya meragukan ada yang benar-benar bahagia di dunia ini. Tetapi kalaupun ada orang yang merasa sudah sangat berbahagia, puas di dunia ini, tapi saya yakin apa yang akan kita temui nanti jauh lebih membahagiakan. Kematian bukan sesuatu yang perlu kita takutkan, nggak perlu. Karena kematian sekali lagi bukan akhir perjalanan, tapi sebuah kepergian. Kepergian ke sebuah tempat yang lebih baik. Kalau saya seringkali mengatakan demikian, kematian itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang jauh lebih cemerlang. Kita tidak perlu takut dengan kematian. Karena kematian akan menghantar kita pada satu tempat yang lebih baik. Jadi itu adalah cara kita supaya kita bisa memiliki sikap yang benar tadi. Yaitu dengan cara memahami hidup itu apa, memahami kematian itu apa, memahami kehidupan dan kematian dengan benar. Saudara, yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa memiliki sikap yang benar dalam menantikan upah pembenaran kita, yaitu dengan menjalani hidup dengan penuh kesungguhan. Menjalani hidup dengan kesungguhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita perlu tahu bahwa hidup adalah pertandingan yang panjang, yang menuntut fokus, ketahanan, dan kedisiplinan. Saudara, ada banyak orang yang di akhir hidupnya menyesal. Mengapa? Karena selama dia hidup, dia tidak memaksimalkannya. Orang-orang yang tidak berusaha maksimal selama dia hidup, pasti akan menyesal di akhir hidupnya. Saya ulang sekali lagi, orang-orang yang tidak berusaha maksimal selama dia hidup,
pasti akan menyesal di akhir hidupnya. Saudara, saya berusaha untuk mengingatkan diri saya terus-menerus karena saya tidak tahu sampai berapa lama saya diizinkan Tuhan hidup dan melayani Dia. Tapi pertanyaan saya terus-menerus yang saya renungkan adalah, seandainya saya mati nanti malam, apakah saya akan puas dengan semua yang saya sudah lakukan? Dengan kata lain, apakah saya akan berjumpa dengan Tuhan dan saya berani mengatakan, Tuhan, I have done my best. Saudara, ketika pertanyaan itu terus ada di dalam pikiran saya, satu sisi saya tahu saya belum mencapai ke sana, tapi satu sisi saya tahu pertanyaan itu membuat saya melakukan hari demi hari lebih baik. Ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya selalu menanyakan pada diri saya, apakah saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah motivasi saya adalah kenyamanan, popularitas, materi, kelimpahan, dan sebagainya? Apakah itu yang membuat saya bersemangat di dalam pelayanan? Ataukah karena Kristus telah mengasihi saya, telah mengorbankan dirinya untuk saya, sehingga saya benar-benar rindu terus memberikan yang terbaik ketika di dalam pelayanan, di dalam kehidupan ini menghadapi berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Apakah saya bisa menjalaninya dengan penuh sukacita karena saya dianggap layak untuk menderita bagi Kristus? Saudara, di dalam hidup ini kita perlu tahu, Paulus menggambarkan hidup di ayat yang ke-7 tadi sebagai sebuah pertandingan. Dan orang-orang pada waktu itu pasti tahu, saudara, karena orang-orang Yunani salah satu budaya mereka itu adalah pertandingan-pertandingan atletik. Mungkin saudara pernah tahu ada pertandingan maraton misalnya. Wah, itu sejarahnya panjang sekali pada zaman Yunani kuno dulu, pada waktu ada kemenangan perang Yunani atas Persia. Lalu ada satu orang yang diberi tugas untuk memberitahukan kepada penduduk Athena. Dia lari terus menerus gitu kan. Dia lari terus menerus berkilometer, puluhan kilometer sampai di kota Athena hanya untuk mengabarkan bahwa kita telah menang. Setelah itu dia mati tergeletak di atas tanah. Lalu untuk memperingati momen itu diadakan pertandingan maraton. Nah, konon ceritanya, tradisinya seperti itu. Tapi pertandingannya bukan cuma maraton, masih ada pertandingan yang lain. Tapi intinya adalah orang-orang yang Paulus tuliskan suratnya ini, orang-orang Kristen yang digembalakan oleh Timotius yang ada di Efesus ini, semuanya sudah tahu betapa pertandingan semacam itu membutuhkan konsentrasi, membutuhkan fokus, membutuhkan ketahanan, membutuhkan kedisiplinan. Tidak bisa orang ikut pertandingan tanpa persiapan apa-apa. Tidak mungkin. Orang harus menyiapkan diri dengan baik. Tidak peduli seberapa hebat saudara, kalau saudara tidak menyiapkan diri, maka saudara pasti akan kalah di dalam pertandingan. Itulah sebabnya kalau kita misalnya melihat pertandingan-pertandingan olahraga kelas dunia yang dilakukan setelah liburan panjang, maka kita melihat permainannya tidak berkembang. Kenapa? Ya karena para pemain itu terlalu lama liburan, tidak melatih diri, tidak berlatih dengan intensif. Secara hidup ini adalah pertandingan, bukan jalan-jalan. Hidup ini adalah pertandingan, bukan liburan. Saya tidak mengatakan bahwa hidup ini tidak boleh dinikmati, bukan itu poin saya. Tapi ketika kita menikmati hidup pun kita menikmatinya dengan serius. Kita menjalaninya semua dengan serius. Ketika kita menikmati hidup, kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita menghadapi penderitaan dengan penuh kesabaran, kita melakukannya untuk Tuhan. Sadarkah kita bahwa whatever we do it for the glory of God? Dan itu adalah pertanyaan yang penting, apakah kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan apakah kita sudah melayani Tuhan dengan baik? Setiap kita, bukan cuma para rohaniwan, tapi setiap kita, saudara. Saya selalu memberitahu rekan-rekan pelayanan saya di gereja saya di REK, saya selalu memberitahu hamba Tuhan itu boleh curhat tapi tidak boleh mengeluh, boleh sharing tapi tidak boleh mengeluh, karena pelayanan kesusahan itu wajar bagi seorang hamba Tuhan, wajar bagi anak Tuhan kalau kita menderita di dunia ini, wajar. Tapi mari kita menjalani semuanya dengan penuh semangat, jangan menyerah. Kalau selama ini kita hidup sembarangan, bangun tidur, buka mata, jalani hidup seperti biasa, malam tutup mata, tidur, kita pasti akan menyesal. Tapi mulai pikirkan apa yang perlu kita ubah dari hidup kita supaya hidup kita lebih berdampak bagi orang lain. Dan yang terakhir sekali, saudara, bagaimana kita bisa memiliki sikap yang benar. Bukan cuma kita tadi memahami kehidupan
dan kematian dengan benar. Bukan cuma kita menjalaninya dengan penuh keseriusan, tetapi yang ketiga kita meyakini sifat Allah yang benar. Ayat yang ke-8 saya baca ulang untuk kita, saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, di tengah kehidupan yang kadangkala diwarnai dengan banyak ketidakadilan, Allah yang benar pasti akan memberikan upah pembenaran. Kita perlu memahami bahwa ketika Paulus menulis surat ini, Paulus sudah menginformasikan kepada kita bahwa dia sedang berada di dalam penjara. Bukan karena dia salah, tapi justru karena dia melakukan yang benar. Justru karena dia memberitakan kebenaran, dia harus ada di dalam penjara. Justru karena dia melayani, mengasihi orang lain, maka dia berada dalam kesusahan. Saudara, bukan cuma dia berada dalam penjara dan kesusahan, tetapi dia juga menceritakan di pasal yang pertama bagaimana orang-orang yang dulu bersama-sama dengan dia itu telah meninggalkan dia. Beberapa orang disebut namanya, berarti mereka adalah orang-orang yang penting di dalam pelayanan dan kehidupan Paulus. Tapi orang-orang itu meninggalkan Paulus pada saat Paulus sangat membutuhkan dukungan, uluran tangan. Justru orang-orang yang seharusnya menyediakan itu justru semuanya melarikan diri. Bahkan di dalam pasal yang keempat, ayat sesudah ayat kita, ayat yang ke-10, dia menyebutkan orang lain lagi, yaitu Demas telah meninggalkan Paulus karena dia telah mencintai dunia. Saudara, di saat-saat Paulus menderita karena kebenaran, dan di saat-saat Paulus sebetulnya membutuhkan dukungan, malah orang-orang yang sepantasnya mendukung dia malah melarikan diri dari dia. Jelas situasi ini adalah situasi yang tidak menyenangkan bagi Paulus. Tapi bagaimana Paulus menyikapinya? Apakah Paulus membenci orang-orang yang meninggalkan dia? Apakah Paulus membenci orang-orang yang memenjarakan dia? Sama sekali tidak. Dia tetap optimis saja menjalani hidupnya dengan suasana yang positif. Mengapa dia bisa melakukan itu? Karena dia meyakini sifat Allah yang benar. Makanya tadi dia mengatakan, tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan disediakan oleh hakim yang benar. Kalau dalam bahasa Yunani, benar dan adil di sana itu sebetulnya adalah kata yang sama. Cuma bahasa Indonesia memang menerjemahkannya mahkota kebenaran dari hakim yang adil. Tapi sebetulnya adil dan benar bahasa Yunaninya sama. Paulus meyakini bahwa Allah sebagai hakim yang benar itu akan memberikan mahkota, bicara tentang upah kebenaran kepada dia. Jadi di tengah dia tidak bisa memahami ketidakadilan yang mungkin dia rasakan, di tengah akhir hidupnya yang dia merasa kok gitu sih orang-orang ini, tapi dia tetap meyakini bahwa Allah adalah Allah yang benar. Saudara, ada berapa banyak orang di akhir hidupnya masih menyimpan kejengkelan dengan orang lain karena merasa telah dikhianati, merasa pernah dikecewakan, merasa pernah ditipu, dan orang ini tidak pernah mampu untuk melepaskan semuanya itu. Bahkan semakin menjadi-jadi karena dia melihat orang yang mengecewakan dia, yang menipu dia sekarang lebih sukses dari dia, bisnisnya lebih berkembang dari dia, sementara hidupnya dia terpuruk terus-menerus. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang semacam itu, saudara. Ketika dia mengambil keputusan yang salah karena dia ditipu oleh temannya, lalu temannya justru semakin berkembang karena penipuan itu, dan dia sendiri bisnisnya sampai benar-benar runtuh, rontok, anak-anaknya juga nggak bisa nerima keadaan itu. Tapi bagaimana di tengah situasi semacam itu kita tetap bisa optimis, yaitu kalau kita meyakini sifat Allah yang benar. Dalam banyak hal kita pasti pernah merasa diperlakukan tidak adil. Entah perasaan itu benar atau tidak benar, kita semua pernah merasakannya. Saya juga pernah merasakannya. Diperlakukan tidak adil, tapi saya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Diperlakukan tidak adil, tapi saya tidak mau menyerang orang itu, padahal orang itu sudah menyerang saya di depan publik. Saya sengaja tidak mau memberikan klarifikasi supaya keadaan tidak menjadi lebih parah. Tapi jujur, kedagingan itu memberontak, saudara. Jujur kita tidak bisa terima. Apa alasannya kita bisa menerima diperlakukan semacam itu? Jawabannya adalah kalau kita meyakini Allah adalah Allah yang benar. Bahkan dia lebih benar
daripada saya. Dia lebih benar daripada Anda semuanya. Karena kita yakin bahwa Allah itu lebih benar, lebih kudus daripada kita, maka dia pasti peduli dengan yang disebut kebenaran. Kalau dia tidak menunjukkan kebenarannya sekarang seperti yang kita mau, dia pasti akan menunjukkannya setelah kematian kita atau pada saat dia datang kembali yang kedua. Tapi saya percaya dia sedang melakukan keadilannya, tapi kita tidak mampu untuk melihat itu. Saya percaya Allah yang benar, dia selalu akan bertindak dengan benar, menjalankan keadilannya. Mungkin kita belum dibukakan mata sehingga kita bisa melihat semuanya di dalam sebuah sistem kehidupan yang lebih besar. Tapi percayalah, nanti kelak kita akan melihat ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudara, sekali lagi hari ini kita tidak bicara tentang keselamatan, karena keselamatan bukan upah, bukan jatah. Keselamatan adalah anugerah. Tapi kita bicara tentang upah. Saya percaya setiap orang Kristen harus berbuat baik, harus melayani Tuhan dengan sepenuh tenaga mereka, kesungguhan mereka. Orang Kristen harus melibatkan diri dalam berbagai macam perbuatan yang baik, bukan supaya diselamatkan. Karena perbuatan baik bukan syarat keselamatan, tapi bukti dari keselamatan. Kita harus berbuat baik, menjalani hidup kita menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, berkontribusi di dalam pelebaran kerajaan Allah di muka bumi. Kenapa? Karena itu semua diperhitungkan Tuhan sebagai upah. Jangan sampai kita melayani Tuhan, melakukan semuanya dengan sembarangan. Nanti kita gambarannya seperti orang yang di 1 Korintus 3 itu, yang membangun dengan bahan sembarangan, lalu ketika ada ujian, ya semuanya runtuh. Dia selamat, tapi tidak dapat upah. Nah, saya tidak ingin saya dan saudara mengalami hal semacam itu. Kalau saudara sudah melayani Tuhan, layanilah dengan penuh kesungguhan untuk kemuliaan Tuhan, dengan penuh ketulusan, berani membayar harga supaya saudara bisa mendapatkan upahnya. Kalau saudara belum melakukan apapun untuk pelebaran kerajaan Tuhan, untuk orang-orang di sekeliling kita, mulai dengan pertobatan dan berkata, Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memberikan hidupmu untuk aku mau memberikan hidupku untuk orang lain. Sehingga kelak ketika saudara menutup usia, saudara menutupnya dengan bahagia. Karena saudara melihat tangan Tuhan yang setia menopang saudara terus sampai pada akhirnya. Kiranya kita dijumpai Tuhan nanti sebagai orang-orang yang siap dan sungguh-sungguh merindukan kedatangannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami datang kepadamu, hamba-Mu yang menyampaikan firman dan umat-Mu yang mendengar. Kami sama-sama ditempelak oleh firman-Mu, ditegur dengan keras oleh firman-Mu. Karena kami tahu kami belum memberikan yang terbaik yang seharusnya kami berikan. Kami masih dipusingkan, disibukkan dengan hal-hal duniawi, dengan kenyamanan hidup ya Tuhan. Bahkan masa pandemi ini seringkali merampas kami dari semua aktivitas yang bermanfaat. Kami hanya bermalas-malasan saja. Kami menjadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak berbuat banyak. Kami telah membuang percuma setahun lebih dari hidup kami gara-gara pandemi ini, tanpa melakukan hal-hal yang berguna, yang menjadi berkat bagi orang lain, yang meluaskan kerajaan Allah, yang membagikan hidup kami, membagikan pemberitaan Injil kepada orang lain. Tuhan, ampunilah kami, dan kami rindu Tuhan, apapun yang kami lakukan lewat studi kami, lewat pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami mau melakukannya dengan penuh kesungguhan untuk Tuhan, dengan penuh ketulusan ya Tuhan. Karena kami mencintai Engkau, dan kami percaya untuk orang-orang yang mencintai Engkau, yang memberikan hidupnya bagi Engkau, Engkau akan menyediakan upah bagi kami. Kami tidak mencari keselamatan, karena itu kami tahu keselamatan adalah pemberian dari Engkau. Kami tidak mencari keselamatan ya Tuhan. Kami juga tidak melakukan perbuatan baik hanya gara-gara kami menginginkan upah, bukan. Tapi kami percaya orang-orang yang mengasihi Engkau akan melayani Engkau dengan penuh kesungguhan. Dan orang yang melayani Engkau dengan penuh kesungguhan pasti akan menerima upah dari Engkau, Hakim yang benar. Karena itu kami datang kepadamu, tolong kami. Kiranya khotbah hari ini benar-benar menggoncangkan hidup kami. Dan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus menata kembali hidup kami menjadi hidup yang memperkenankan Tuhan. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Dia telah memberikan yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa
masih ada, masih terjadi. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberi yang terbaik bagi kami. Engkau yang menerima persembahan kami ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Kiai Jevin dalam Warta Gereja minggu ini. Gereja GKJ Season City mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut bersekutu bersama dalam persekutuan doa malam yang diadakan tiap hari Rabu pukul 7 malam hingga selesai. Mari kita bertumbuh dalam doa dan dalam firman Tuhan di masa-masa ini. Gereja GKJ Season City akan mengadakan ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April pukul 7 malam dengan tema The Healer atau Sang Penyembuh yang dilayani oleh Pendeta Aris Yon Harun. Ibadah ini akan ditayangkan secara live dan juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan tentang kematian Kristus yang membawa keselamatan bagi orang berdosa. Tuhan memberkati kita. Mengundang seluruh kaum muda, remaja dan pemuda untuk tergabung dalam persekutuan-persekutuan yang diadakan di GKJ Season City.
Jika kamu adalah seorang remaja, ayo ikut on air GKJ Season City dalam persekutuan malam atau Velo Night tiap Jumat malam pukul 8. Dan kalau kamu adalah seorang kaum muda, mari ikut Cool atau persekutuan Youth GKJ Season City yang diadakan tiap 2 minggu sekali di hari Minggu pukul 5 sore. Kami menantikan kehadiran. Salam, diberitahukan kepada seluruh orang tua anak sekolah minggu GKJ Season City, sekarang ibadah sekolah minggu tidak lagi via YouTube, tetapi melalui Zoom setiap minggu jam 2 siang. Sekali lagi ya, setiap minggu jam 2 siang. Tolong para orang tua untuk mengingatkan anaknya dan mendampingi anaknya betapa pentingnya sejak kecil mereka boleh mengenal firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekian Warta Gereja GKJ Season City hari ini, dan saya Gay Jevin undur diri, dan Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari kita kembali dalam kehidupan kita setiap hari. Ingatlah penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidup kita meskipun dalam perjuangan yang tidak mudah hari-hari ini. Tetap jadi berkat dan jangkau jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari saya ajak kita mengarahkan hati kita, wajah kita, bahkan seluruh hidup kita kepadanya, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sesungguhnya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berkat kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, kita mengambil saat teduh, terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.